bahwa hewan-hewan kurban yang sah untuk disembelih, untuk dijadikan kurban itu harus memenuhi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, patut kita syukuri bersama karena sampai hari ini kita masih bisa bertatap muka, bermuajahah, bertawajuh, bertadabbur, bertafakur, melakukan tazkiyatun nafas, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dari hari ke hari semakin berkualitas di mata Allah, semakin baik, semakin bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan syariat Islam. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, hari ini kita sebentar lagi akan merayakan hari raya Idul Kurban atau Idul Adha, di mana kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan diwajibkan untuk pergi haji bagi yang mampu. Kali ini saya ingin membahas terkait masalah kurban. Dalam surat Al-Kautsar, surat Al-Kautsar ayat 2 Allah memerintahkan, menganjurkan dan memerintahkan hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk berkurban. Fasholli lirabbika wanhar, maka salat danlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban di sini maknanya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan bagi siapa saja yang mampu, sanggup membeli hewan kurban, maka berkurban. Maka menjadi keutamaan bagi seorang muslim yang mampu agar dia melakukan ibadah kurban pada tahun ini dengan menyembelih kambing, domba ataupun sapi atau unta. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, dalam kitab Majmu' Syara' Al-Muhajjab karya Syekh Nawawi, bahwa para ulama Syafi'iyah yang bermadzhab Syafi'i menyatakan bahwa hewan-hewan kurban yang sah untuk disembelih, untuk dijadikan kurban itu harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Yang pertama, kalau unta itu sudah harus berumur 5 tahun, kalau sapi sudah harus berumur 2 tahun, kalau kambing, kalau gonam juga harus berumur 2 tahun, kalau domba sudah harus berumur 1 tahun. Nah, itulah batasan-batasan usia di mana kita boleh menyembelih hewan kurban. Kalau kurang dari umur yang ditetapkan tadi, maka tidak sah kurban kita menurut pandangan mazhab Syafi'i. Itu harus diperhatikan. Kalau kita mau apa tadi saya ulangi ya, mau kurban unta itu umurnya udah harus 5 tahun, sapi umurnya 2 tahun, kambing umurnya 2 tahun, domba umurnya juga 2 tahun, domba umurnya 1 tahun. Nah, kalau sudah begitu baru boleh kita menjadikan al-an'am atau binatang ternak itu sebagai kurban. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, itulah sedikit informasi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja saudara-saudara kita yang ingin berkurban nanti. Ayo perhatikan tata caranya, perhatikan syarat-syaratnya. Kemudian menurut mazhab Syafi'i juga hewan-hewan kurban yang cacat itu tidak sah dijadikan sebagai sembelihan hewan kurban. Seperti matanya buta, baik cuma sebelah butanya atau kedua-duanya, itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua adalah sakit, hewan yang sakit juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ketiga, pincang, itu juga tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kupingnya hilang, baik itu sebelah ataupun kedua-duanya, itu juga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang terakhir adalah badannya kurus sekali, hewan kurban yang kurus sekali juga tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Itu ya pandangan mazhab Syafi'i terkait masalah hewan kurban yang cacat, bahwa yang cacat itu tidak sah ketika dijadikan sebagai sesembelihan hewan kurban. Maka diperhatiin kalau mau kurban, cari kambing yang bagus, yang gemuk, jangan yang kurus. Sapi juga, unta juga yang bagus, yang gemuk, yang sehat, ya.
Tapi dalam terkait masalah tanduk, kalau tanduknya itu hilang atau patah, hilang keduanya atau hanya sebelah, atau patah sebelah atau patah keduanya, maka mazhab Syafi'i masih membolehkan, masih menganggap sah jika kita berkorban dengan hewan kurban seperti itu. Sementara pada mazhab yang lain seperti Maliki, Hambali, Hanafi itu tidak mensahkan. Artinya ketika ada hewan kurban yang patah tanduknya baik satu ataupun keduanya, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban menurut mazhab-mazhab yang lain. Hanya mazhab Syafi'i yang tetap membolehkan, yang menganggap sah hewan kurban yang cuma tanduknya aja yang patah, baik keduanya maupun cuma salah satunya. Ya, itu juga harus kita perhatikan. Ya, terjadi ikhtilaf terkait masalah itu. Itulah sedikit gambaran pandangan para fuqaha, para imam mazhab, para ulama-ulama mazhab terkait masalah hewan kurban mana yang layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Mungkin itu sedikit informasi ilmu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekeliruan dari Al-Fakir, tolong dikoreksi. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kita pada hari ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk senantiasa berkorban kepada Allah dalam hal apapun. Berkorban waktu, tenaga, jiwa dan raga buat Islam, agar Islam ini bisa tegak, bisa jaya, bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pamit undur diri. Bagi yang ingin komen, silakan nanti didiskusikan di kolom komentar konten ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.